Ini kan ada kabar terakhir kalau Hamas ini sudah menyerahkan kekuasaan sipilnya ke NCAG kalau salah. Iya, NCAG. NCAG. Maksudnya gimana? Apa pasukan perjuangan ini udah berlepas diri atau juga mungkin udah menyerahkan kepada PBB atau gimana? Itu kan ini menunjukkan begini Pak Ari, Hamas itu tidak egois. Hamas itu pengen, nih saya nggak ada masalah kok nggak berkuasa di Gaza, tapi ya Israel hentikan agresi dong, karena bukan kita lagi nih, kita ke Komite Nasional bentukan yang disetujui PBB. Tapi kan kenyataannya setelah Hamas mengumumkan itu, Israel tetap agresi. Semua kelompok pejuang Palestina ya tidak perlu lagi percaya skenario Amerika ataupun Israel. Ya termasuk Dewan Perdamaian yang ingin mengirim pasukan ke Gaza itu. Ya sebenarnya bukan untuk kepentingan Palestina, tapi bagaimana menghabisi semua kelompok pejuang di Palestina agar di Gaza terutama, agar ya Israel tetap aman, tidak akan terjadi lagi serangan 7 Oktober. Nah sekarang ini teman-teman, ini belum ada rilis resmi ya, dan ini berita yang terdekatnya baru kita dengar barusan ya. Ini sebuah red notice di mana berarti Mikdad ini dianggap mengancam bagi kepentingan Israel ya. Iya. Dan Siprus tentunya. Iya, dan Siprus karena kan yang diincar salah satu dari 6 negara itu, salah satunya Siprus. Siprus ya. Jadi rencana pengeboman kepentingan Israel di 6 negara termasuk Siprus. Dan pasti ada kemungkinan juga beliau bisa jadi akan digeser ke Israel. Tapi sampai sekarang belum ketahuan posisi di mana ya? Posisi di Siprus. Masih di Siprus. Makanya kan hari Sabtu itu dia boleh nelpon. Dia bilang saya di Siprus, cuma dia nggak cerita ke keluarganya bagaimana dia bisa sampai di Siprus. Cuma pihak keluarga udah mengeluarkan pernyataan. Mereka menyesalkan tindakan pemerintah Indonesia. Ya saya nggak tahu ya, apakah Interpol ketika menindaklanjuti ini perlu berkonsultasi dengan Kementerian Luar Negeri karena ada isu Palestinanya. Nah itu saya nggak ngerti. Kayaknya perlu juga nih kayak kita ketemu sama keluarganya, ngobrol kehidupan sehari-hari gimana sih Pak Mikdad ini gitu, ngapain gitu kan? Pasti sensitif. Saya sih belum dapat di mana keluarga tinggal tuh, saya belum dapat informasinya. Tapi mungkin Densus sudah punya karena kan dia menyita KTP. Terus juga SIM-nya. Kalau menurut yang saya dapat informasi seperti itu. Iya pasti dia tahu lah. Iya. Tapi cepat juga kalau untuk menargetkan orang untuk ditangkap ya. Tapi koruptor banyak yang nggak ketangkap sih soalnya. Guys, ini yang terjadi di di sekitar kita ya. Ya kita lihat ya, semoga ini selalu yang terbaik gitu ya, dan Indonesia bisa berada pada posisi yang proper, yang ahsan gitu ya. Kalau ini kan proses penangkapannya, masyarakat juga bertanya-tanya ya, karena juga kasusnya belum tahu kan gitu. Kalau emang iya, dijelaskan dulu ke masyarakat. Kalau nggak salah MUI udah berkirim surat ini ke pemerintah kalau nggak salah mengenai hal ini. Tadi saya baca nih dari Profesor Sudarnoto nih yang mengirimkan pengulasan lah gitu, biar kita nggak bertanya-tanya gitu ya. Mudah-mudahan ditindaklanjuti ya, karena kan kita udah ada jejak-jejak rangkaiannya lah, isu sensitif, pidato presiden, sidang majelis umum tahun lalu, menekankan pentingnya menjaga keamanan dan keselamatan Israel, terus juga diikuti langkah kita masuk Dewan Perdamaian, terus juga diikuti dengan yaitu tadi berita bahwa Basim Naim ditolak masuk ke Indonesia, terus diikuti yang sekarang, itu kan artinya ada rangkaian itulah yang membuat publik bertanya-tanya kenapa Indonesia begini. Nah makanya sebenarnya perlu penjelasan, perlu penjelasan dari otoritas yang resmi, dalam hal ini NCB, Interpol Indonesia. Saya kira harus menjelaskan kepada publik. Dan juga kalau misalnya pun ternyata memang berniat untuk melakukan sebuah kesalahan, ketika ditangkap pun kita juga ya memang berarti beliau melakukan kesalahan kan gitu kan ya, itu juga berarti memang sudah pantas untuk ditangkap kalau memang melakukan kesalahan, karena nggak semua warga Palestina udah pasti baik enggak. Iya benar Pak. Iya. Warga Indonesia baik-baik gitu, ada yang baik, ada yang enggak kan gitu. Sama setiap orang beda-beda kan. Siapa tahu aja beliau walaupun orang Palestina tapi melakukan kejahatan yang kita nggak tahu. Kalau misalkan tadi tuduhan bahwa dia merencanakan pengeboman kepentingan Israel di 6 negara termasuk Indonesia yang saya baca ya, hasil investigasi kepolisian Siprus itu kan bisa kebayang kalau misalkan kejadian di Indonesia. Tiba-tiba ini didalangi, dikerjakan orang-orang Palestina. Itu kan bisa kebayang di Indonesia. Lebih hancur lagi nama Palestina. Lebih hancur lagi nama Palestina. Bisa ada korban Indonesia kan. Nah itu
Ya itu sih menurut hasil investigasi polisi Siprus seperti itu, ada 6 negara. Ya, tapi kita juga jangan langsung percaya karena bisa jadi ini sebuah framing zaman dulu yang terjadi kan. Bisa jadi. Udah sering kayak gitu juga. Jadi kita masih main di tengah aja dulu nih. Iya. Yang oke, kita tunggu kabar resminya seperti apa dan kita akan tabayunkan lagi ya teman-teman. Kira-kira apakah ini sebuah hal yang positif atau justru sebaliknya? Kalau pihak keluarga sih Pak Ari dalam pernyataannya sudah menegaskan si Mikdad ini bukan teroris. Bahkan otoritas ulama Palestina itu saya dapat juga ininya pernyataan sikapnya. Itu lembaga yang dibuat di Yerusalem pada tahun 1992. Jadi menurut otoritas ulama Palestina, Mikdad ini ulama, anggota mereka. Oh gitu. Iya. Jadi nggak mungkin istilahnya buat mereka tuh melakukan hal-hal yang tidak, yang ya istilahnya mencederai banyak orang tidak berdosa, itu sangat tidak mungkin. Seperti itu. Itu sih menurut keluarga juga dia orang yang baik, disiplin, tanggung jawab. Terus dia juga ramah kepada siapapun, dia pekerja keras dan dia tidak pernah berbuat yang aneh-aneh. Ini menurut pernyataan keluarga. Terus juga dari otoritas ulama bilang ya dia menyesalkan, ini dia anggota kita, bukan teroris lah versi dua pihak ini, pihak keluarga maupun otoritas ulama Palestina. Oh begitu. Iya, saya dapat semua dua pernyataan itu. Udah dirilis itu. Udah saya tulis ya. Oke. Jadi jelas ya guys sebenarnya kalau dari sisi keluarga bahwa beliau ini sebenarnya bukan orang yang dituduhkan seperti itu. Namun tuduhan ini belum bisa kita ungkap secara pasti ya. Kita juga masih bisa bertanya-tanya. Ya semoga yang terbaik yang menjadi keputusannya. Nah bicara mengenai Hamas tadi bahwa Bang Faisal kan ada kontak gitu ke sana ya. Iya. Ini kan ada kabar terakhir kalau Hamas ini sudah menyerahkan kekuasaan sipilnya. Iya. Ke NCAG kalau salah. Iya, NCAG. Itu maksudnya gimana? Pasukan perjuangan ini udah berlepas diri atau juga mungkin udah menyerahkan kepada PBB atau gimana? Ini kan di PBB nih NCAG nih. Iya. Yang sesuai dengan ininya Trump kan. Itu kan ini menunjukkan begini Pak Ari. Hamas itu tidak egois. Hamas itu pengen, nih saya nggak ada masalah kok nggak berkuasa di Gaza, tapi ya Israel hentikan agresi dong, karena bukan kita lagi nih, kita ke Komite Nasional bentukan yang disetujui PBB. Tapi kan kenyataannya setelah Hamas mengumumkan itu Israel tetap agresi. Malah habis ngeluarin ini bom gel kan? Iya bom gel. Jadi emang ya Israel ini tidak bisa dipercaya. Saya kira saya sih sangat berharap begini, semua kelompok pejuang Palestina ya tidak perlu lagi percaya skenario Amerika ataupun Israel. Ya termasuk Dewan Perdamaian yang ingin mengirim pasukan ke Gaza itu. Ya sebenarnya bukan untuk kepentingan Palestina, tapi bagaimana menghabisi semua kelompok pejuang di Palestina agar di Gaza terutama, agar ya Israel tetap aman, tidak akan terjadi lagi serangan 7 Oktober. Oh gitu. Jadi sebenarnya negosiasi biar warga sipil aman gitu ya? Iya, sebenarnya Hamas hanya ingin tujuannya itu. Ya udahlah, kita nggak akan ini lagi, kita serahin nih pemerintahan sipil, tapi jangan serang warga kami. Sebenarnya Hamas pengen begitu, tapi kan Israel nggak mau nerima itu. Karena buat Israel, jadi setelah serangan 7 Oktober Pak Ari, itu bagi elit politik dan militer Israel, itu selama ada Hamas di Gaza atau semua milisi di Gaza, Jihad Islam dan lainnya, itu kan 2 milisi terbesar tuh. Ya kita nggak akan pernah berhenti untuk melancarkan agresi ke Gaza. Jadi nggak akan pernah berhenti Pak Ari, karena perspektifnya udah berubah setelah serangan 7 Oktober. Ya sama kaitannya dengan Hamas dengan Jihad Islam, mereka juga punya perspektif yang sama. Artinya kita akan melakukan hal serupa karena terbukti berhasil kok. Walaupun efeknya memang akhirnya perang total, genosida malah, pembantaian dirasakan. Tapi yang terakhir ketika ada 2024 kalau tidak salah, itu survei dari Palestinian Center for Political Survey and Research, PCPSR. Itu survei dilakukan di Gaza dan Palestina. Itu mereka kalau tidak salah 54%, artinya masih mayoritas lah, di atas 50, itu masih mendukung Hamas. Dan mayoritas mungkin saya lupa berapa jumlahnya, itu 70-an atau 80 lupa saya, itu mereka setuju dengan perlawanan bersenjata. Iya, tapi nggak ada lagi cara karena nggak ada lagi ya diplomasi.
Nggak mungkin. Nggak mungkin. Israel semua kesepakatan pasti dilanggar. Ya, Iya. termasuk gencatan senjata kan udah berkali dari gencatan senjata diumumkan itu aja udah dilanggar. Iya, nggak ada yang dipegang. Nggak ada yang dipegang. Makanya ya satu-satunya cara ya cuma dengan perlawanan bersenjata. Tapi dengan keputusan menyerahkan kekuasaan pemerintahan sipil, mereka tetap nggak melucuti senjata kan? Enggak. Itu Oh. kan harga mati. Nggak kebayang Pak Hari kalau Hamas semua kelompok pejuang lucuti senjata. Ya habis Israel pasti masuk caplok kembali Gaza. Sekarang aja mereka terakhir itu 64%. Netanyahu sudah perintahkan, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu sudah perintahkan untuk caplok lagi sampai 70%. Kita berbicara ada Dewan Perdamaian supaya Gaza yang tanda kutip untuk kebaikan Palestina, walaupun faktanya enggak. Tapi di sisi lain Israel terus memperluas kontrolnya terhadap wilayah Gaza. Jadi tetap pelan-pelan mereka mau kuasain. 70%. Sekarang itu terakhir 64%. Nah, Netanyahu sudah perintahkan, saya lupa bulan lalu atau 2 bulan lalu, 70% militer Israel. Oh. Artinya kita nggak akan pernah melihat ada perdamaian di Gaza, apalagi sampai ada ya negara Palestina merdeka dan berdaulat, itu nggak ada. Nah, kalau nggak salah kemarin ada pidatonya presiden tuh, Herzog, yang mengecam tindakan kekerasan gitu, yang kemudian bertentangan dengan Ben Gvir kemarin kalau nggak salah, yang dibilang yang soal aktivis Global Summit ya? Ya belum lama ini, yang belum dengar ya, yang nggak boleh ada kekerasan terhadap agama apapun atau juga etnis apapun gitu di West Bank. Kemudian Ben Gvir bilang orang yang mengatakan seperti itu nggak fit jadi presiden Israel berikutnya. Bilang begitu deh. Iya. Apa ini bagian dari kampanye atau gimana gitu? Ini kan Oktober mau kampanye kali. Pemilihan umum di kalau nggak salah tanggal 27 Oktober di Israel. Kampanye presiden Perdana Menteri? Kampanye pemilihan umum parlemen. Knesset, anggota parlemen Israel. Ya saya kira pernyataan si Isaac Herzog tuh sebenarnya hanya untuk mengundang simpati dunia. Mengundang simpati bahwa sebenarnya masih ada loh elit-elit Israel yang punya nurani, punya simpati kemanusiaan. Itu Herzog pasti untuk itu. Karena kan selama 2 tahun perang Gaza itu kan popularitas citra Israel itu ambruk. Ya bayangkan ada 2 lembaga internasional menyatakan Israel melakukan genosida. Pertama ICJ, terus kemudian November itu ICJ kalau nggak salah Januari kalau nggak salah 2024. Kemudian ICC, Mahkamah Pidana Internasional, malah ngeluarin surat perintah penangkapan buat atas nama Netanyahu dan mantan Menteri Pertahanan Yoav Gallant. Saya kira yang dilakukan Herzog bisa jadi memang dari hati nuraninya, karena dia mungkin ingin memberitahu dunia nggak semua orang Israel tuh biadab, nggak semua orang Israel tuh jahat. Gitu. Tapi kan kita tahu ada mayoritas itu sebenarnya ya jahat karena pertama itu sempat ada mosi tidak percaya waktu 2024 terhadap Netanyahu ketika perang Gaza ini. Tapi ternyata gagal, ketika voting tetap menang Netanyahu. Artinya jadi intinya mereka mayoritas tetap aja orang tetap jahat. Saja, ya rezim ini jahat, rezim Zionis ini. Ya ketika elit itu kan bagian dari rezim, walaupun nggak semua bagian tuh ikut-ikutan. Seperti itu. Ya kan sekarang perangnya nggak terlalu jalan nggak sih di Israel, masih jalan nggak jadi mereka? Gaza masih tiap hari. Israel lagi berperang sama siapa belum. Israel coba Lebanon masih tiap hari Pak Hari. Jadi Netanyahu jadi belum bisa diturunin. Belum, makanya kita pernah lihat selama perang Gaza kan demo ribuan, puncaknya itu 100 ribuan di ibu kota Tel Aviv, tapi nggak bisa numbangin Netanyahu. Ya karena di parlemen itu terakhir survei, saya lupa sama Ma'arif apa Yediot Ahronot itu survei itu polling menjelang pemilu. Itu Likud 33 partai Netanyahu. Sedangkan gabungan antara Naftali Bennett sama Yair Lapid itu kan mereka melebur tuh partainya. Dua-duanya mantan Perdana Menteri. Itu cuma 21. Jadi masih kalah, masih mayoritas menang Likud. Berarti memang mayoritas orang Israel jahat-jahat juga dengan orang Palestina nih. Ya, secara udah mungkin itu udah ditanamkan dari kecil gitu. Ya saya kira seperti itu Pak Ari. Makanya kan di zaman pemerintahan Netanyahu setelah masuk Ben Gvir, Menteri Keamanan Nasional, terus Menteri Keuangan Bezalel Smotrich, itu kan para pemukim Israel kan tiap hari beroperasi di desa-desa Palestina di tepi barat, bakar. Bahkan desa Kristen itu Tayyibah
Nah, Itu desa yang pernah dilintasi Yesus 1500 tahun yang lalu. nah, Itu pun tiap hari jadi sasaran serangan, dibakar rumahnya, gereja. Kan kita sering lihat gereja diludahin di Yerusalem sendiri. Jadi memang di era pemerintahan Netanyahu yang dia kan mulai merintah lagi 2022. Itu memang pemukim Israel makin beringas terhadap orang-orang Palestina di tepi barat. Seperti itu. Jadi memang sulit kita untuk melihat, ya karena memang dari awal pemerintahan Israel itu terbentuk 14 Mei 1948 tidak ada satupun platform pemerintah berbicara tentang bagaimana membantu pendirian negara Palestina merdeka dan berdaulat sesuai solusi dua negara yang disepakati internasional. Terus juga nggak ada satupun partai politik di Israel dari 1948 yang bicara tentang gimana nih biar kita bantu Palestina merdeka berdaulat jadi negara, udah biar berhenti istilahnya konflik. Nggak ada yang bicara tentang itu. Oh, jadi memang mereka seperti satu suara. Iya, arus utamanya begitu. Nggak boleh ada negara Palestina. Jadi kalau mereka suka bilang bahwa dibunuhin anak-anak itu karena mereka sudah dididik dari bayi, dari anak-anak untuk membunuh orang Israel ya, gitu kan. Padahal di sisi lain bahwa banyak bocor video-video bagaimana mereka mendoktrin anak-anak untuk membenci bahasa Arab kan. Iya, memang banyak seperti itu. Dan bahkan kan ada kabar terbaru, ada rencana pemerintah. Saya nggak tahu kalau nggak salah undang-undangnya belum disahkan. Ini usulannya Ben Gvir, biar di penjara itu mungkin di perimeternya pinggirannya ditaruh dibikin kayak kanal dan isi buaya biar mereka nggak gampang kabur. Itu ada, terakhir saya baca ada rencana menaruh buaya biar, karena kan dulu kita pernah ada kasus kalau nggak salah 2022 6 orang anggota jihad Islam, ada Hamasnya juga, di tepi barat kabur dari penjara Gilboa pakai terowongan kayak kita film Jailbreak kan. Ada tuh film masuk bikin terowongan. Nah itu ada berhasil kabur tapi udah ditangkap semua. Oh, ditangkap lagi tuh? Tangkap 6 kalau nggak salah 2022 itu kejadian. Waduh, kalau ditangkap lagi. Nah makanya Ben Gvir, makanya Ben Gvir ngusulin kita bikin aja kolam buaya di keliling itu biar nggak gampang. Emang mereka udah nggak anggap orang Palestina itu manusia sih ya. Iya. Benar. Nah kalau bicara soal keadaan sekarang nih, Israel berarti lagi ada ketegangan dengan Lebanon masih berjalan. Nah bisa dipastikan kalau masih tegang dengan Lebanon berarti Iran nggak diem. Iya. Nah sekarang Iran ini masih perang nggak sih sebenarnya? Masih dengan Amerika Serikat. Dengan Israel kan masih secara status keadaan masih keadaan perang. Belum ada ini. Cuma kan Iran begini Pak Ari. Iran itu sejak perubahan rezim dari monarki ke Republik Islam Iran 1979 itu kan dia mau nunjukin, dia selalu menunjukkan bahwa dia tuh bukan negara yang agresif, bukan negara yang tiba-tiba melancarkan agresi ke negara lain, kan nggak ada. Makanya kita lihat ketika Trump secara sepihak 8 April ngumumin gencatan senjata dalam waktu tidak tertentu, Iran kan nggak nyerang sama sekali. Artinya Iran menunjukkan bahwa kita tuh berbeda dengan kampanye-kampanye negatif atau palsu, yang tuduhan propaganda palsu yang dituduhkan Amerika Serikat dan Israel bahwa Iran ini ancaman perdamaian dunia, Iran ancaman keamanan regional. Kalau nggak ada serangan 28 Februari kan Iran nggak pernah nyerang pangkalan militer Amerika selama ini. Dari 79 sampai 28 Februari 2000 sampai 27 Februari lah. Itu kan nggak ada serangan ke pangkalan militer Amerika walaupun bermusuhan ya. Walaupun Amerika menganggap Iran musuh utama, Amerika dengan Israel menganggap Iran musuh utama, sebaliknya juga sama, Iran menganggap. Tapi kan mereka walaupun musuh, Iran nggak pernah mau mencoba menyerang duluan. Artinya Iran mau menunjukkan kepada dunia bahwa saya ini negara yang beradab, saya ini negara yang patuh atau menghormati hukum internasional. Ini bagaimana nggak menghormati hukum internasional ya? Pemimpin sebuah negara dibunuh oleh pemimpin negara lain di depan mata dunia dan gak ada yang menghukum. Nah, ini kan berarti bagaimana cara penghormatan wibawa dari negara lain itu diinjak-injak sih sebenarnya. Benar. Kalau sekarang berarti kan perang yang masih berlangsung antara Iran dengan Amerika. Tapi kepada aset-aset Amerika yang ada di Timur Tengah. Mana aja yang diserang? Itu di Jordan. Itu ada pangkalan namanya pangkalan Raja Faisal. Terus ada pangkalan namanya Muwafaq As-Salti, itu di Jordania. Terus ada pangkalan Azraq. Terus lagi di Bahrain, terus di Kuwait, terus di Oman, terus juga di Irak juga ada. Terus juga di Uni Emirat Arab, Qatar, Saudi juga ada. Nah, cuma sekarang memang
Artinya begini Pak Ari, kapan perang ini berhenti? Kita hanya bisa mengharapkan Amerika menyerah. Ya. Menyerah dalam arti terakhir itu saya lihat ini kan udah 108 hari. Ya. Ini menurut perhitungan Iran warcosttracker.com. Itu real time perhitungannya. Itu hanya ongkos operasional, belum bicara tentang pangkalan yang rusak. Di situ ada sistem pertahanan udara, ada radar yang harganya pasti mahal. Belum ada pesawat yang standby di situ, pesawat tempur atau helikopter. Belum lagi ada pesawat yang pengintai yang standby. Itu belum dihitung sama itu. Itu totalnya menghabiskan 108 hari itu 103 miliar dolar. Itu sekitar 2.500 triliun kalau tidak salah. Dalam waktu rupiah. Dalam 108 hari. Jadi kalau kita mengharapkan Trump, kan Trump ini kan kalau buat saya sih Trump itu sudah tidak bisa diharapkan untuk mundur dari perang ini. Kenapa? Pertama dia omongannya nggak ada yang bisa kita percaya. Nggak bisa dipegang. Ya, yang kedua dia sudah bilang sebelum perang ini kan, saya tidak butuh lagi hukum internasional. Dan itu Trump udah buktikan. Dia ngancam pengen ambil Greenland, terus dia nangkep presiden Venezuela dengan istrinya karena kasus narkotika. Nggak mungkin kan kita bisa nangkep kepala negara loh. Nah, baru dia akhirnya nyerang Iran sebelum menghasut waktu demonstrasi Januari.